Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta nikmatnya sehingga kita masih bisa terus berjalan di dalam kebaikan. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Zahira Indrawati Jainuddin SIP MA sebagai dosen pengampu mata kuliah agama Islam. Yang terhormat Teh Latifah sebagai mentor mata kuliah agama Islam, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Di sini izinkanlah saya menyampaikan dakwah singkat mengenai bagaimana membumikan Islam di tengah masyarakat plural. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia merupakan bangsa besar yang dibangun atas perbedaan suku, budaya, bahasa, hingga agama. Namun, perbedaan ini bukanlah suatu ancaman, melainkan bagian dari sunatullah yang Allah kehendaki. Dalam Islam, keberagaman memiliki dasar yang kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal." Ayat ini menegaskan bahwa pluralitas merupakan sebuah anugerah, bukan malah sebuah hal yang menjadikan kita alasan untuk saling merendahkan. Pluralitas sendiri dalam pandangan Islam berarti mengakui adanya kemajemukan, menghargai perbedaan, dan juga saling menjaga untuk kehidupan yang adil dan damai. Nah, dalam Islam tidak pernah diajarkan pemaksaan keyakinan, seperti yang ditegaskan dalam Quran surah Al-Kafirun yang artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini menjadi prinsip dasar toleransi yang begitu agung. Namun kenyataannya, hingga saat ini, keberagaman sering sekali dihadapkan dengan berbagai tantangan. Di era digital, seluruh informasi meluas begitu cepat. Namun gak semuanya membawa tentang kebaikan. Hoaks, intoleransi, polarisasi politik, ada juga ujaran-ujaran kebencian, hingga diskriminasi atas nama agama menjadi tantangan nyata yang sangat mengikis persatuan. Gak jarang, perbedaan-perbedaan tadi yang seharusnya menjadi kekuatan justru malah dijadikan alat untuk memecah belah. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah peran kita sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda yang intelektual dan agen perubahan. Kita bukan hanya menjadi penerus bangsa, tapi kita menjadi agen toleransi dan perdamaian, yang mana kita harus mampu menyampaikan pesan-pesan tentang kebaikan. Kita harus bisa merangkul, bukan malah memukul. Kita harus memperluas pemahaman, bukan malah memperkeruh keadaan. Nah, dengan sikap moderat yang gak ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri, itu menunjukkan bahwa dakwah bukan tentang menghakimi, melainkan tentang mengajak dengan cara yang lembut, sopan, dan penuh kasih sayang. Dan juga dakwah yang kita sampaikan harus mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin. Artinya Islam yang menjadi rahmat untuk seluruh alam. Bukan hanya tentang untuk Islam semata. Kita bisa memulainya dari hal yang sederhana dulu. Misalnya menghormati perbedaan keyakinan, bijak dalam bermedia sosial. Kita harus bisa saring dulu sebelum sharing. Lalu yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Nah, yang keempat, menyebarkan konten-konten yang positif. Teman-teman, ayo deh kita jadikan keberagaman ini itu sebagai ruang diskusi yang memperkaya,
ruang belajar yang memperkaya, bukan malah kita jadikan tembok untuk memisahkan. Akhir kata, mari kita wujudkan Islam yang membumi, Islam yang hadir di tengah masyarakat sebagai cahaya penyejuk, Islam yang manfaatnya bisa dirasakan oleh siapapun tanpa memandang latar belakang. Semoga kita bisa menjadi generasi yang bukan hanya bangga sebagai Islam, tetapi bermanfaat untuk semua manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.